Oke. Semua bisa duduk, mau ambil kursi boleh. Pak Johan bilang begini, tadi kan mau parkir di Murdoch tidak bisa karena penuh. Jadi dia harus pulang lagi, baru naik bus lagi. Dia bilang kalau kita nanti makan-makan dia juga mau share. Tapi tidak apa-apa, waktu yang ada ini saya kepingin share. Minggu lalu diajar tentang apa 9 buah roh kan. Bagaimana kita bagikan. Kalau kemarin kan bagaimana supaya kita melakukan. Sekarang bagaimana kita bagikan. Masa dibagi-bagi ini kasih. Ini lemah-lemut. Ini sabar. Kan tidak begitu kan anak. Sekarang Tuhan bilang waktu tadi saya tanya Tuhan apa dong Tuhan. Oke, tanyain bagaimana saudara membagikan kasih itu. Kan sudah tahu kasih itu baik. Nah tadi salah satunya kita bagikan ya. Sudah terproyeksi, sudah diterima mereka dan mereka sudah undang kita supaya terjalin hubungan. Kalau sudah ada hubungan, networknya itu bagus jadi kita bisa jangkau bangsa-bangsa ini. Orang ini kan sudah pensiunan. Nah sekarang itu kan kasih. Coba sebutkan 9 buah rohnya itu apa? Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yang belum hafal boleh lihat. Yang sudah hafal kan sudah diajar untuk hafalkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, terus apa? Kebajikan, kemarahan, kebaikan, kesabaran, penguasaan diri. Lemah lembut dulu, terakhir penguasaan diri. Nomor Ke-9 lemah lembut. kasih, sukacita. Sini kalau berani. Siapa tahu. Ini namanya PR-nya dia sudah kerjain. Kasih, Iya. sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, jangan dikasih tahu, Bu. Kebaikan, kesetiaan, baru kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini namanya mengerjakan PR-nya dengan saksama. Karena Siapa nggak berani? datang saya. Oh, jadi dengar doang. Dengar di dengar di YouTube. Ini Jadi- bagus. Halo, nice to meet you. Have a seat here. We're So looking for sorry. your Churchill Yes. Park. You're at Bell Park. We changed mine. Yeah, you Come, said come, come, Cabana. come. Yeah. There's 5 Indian restaurants here. Yes, I just know. That's so much restaurant. I try to It is find my in- fault. Sorry. I try to find in the Google. Where's Cabana here? No, found it. So I just take it here. Cabana's open. Cabana look like farther than here, yeah. Don't know. So we go to Cabana. Yeah, it's okay. Breakfast. We continue to remember what Pastor Johan told us last week about Galatians 5, verse 22 until 33. You can take a seat here. So, the first we have to remember is love. And the second apa, Cory? Sukacita, Joy. The third one is apa? damai sejahtera. Peace. And the fourth one is Keempat tadi kesabaran. oh iya, sabar. Patience. And the fifth one is kemurahan is merciful. Baru And the kebaikan. sixth is a goodness, kindness, ya. And seven Kesetiaan, is faithfulness and kelemah lembutan, gentleness and the penguasaan diri. control, self-control. So last week, Pastor Johan told us how to apply in our life. But today, God wants us to remember how to share this one, because you cannot say, this is love for you, darling. This is a passion for you. This is not like that, isn't it? So how to share all this kind of Holy Spirit fruit? Anyone want to give the experience? Testimony? Russell, you understand what I said? If you want to share your testimony, how you share to Wendy, your friends, the love of God, you can call us until your friend come and get blessed. That's a good point. You can share and everyone can learn from you. That's a good. Wendy, apa namanya? Wait. Wayne. Oh, wow. Okay, you can stand here or stand there. He went to another church now. Yeah, it's okay, but you share until he come to God, isn't it? Can you tell us how you share love of God to when? I just asked you to come along, yeah. Yes, that's how you start. God move your heart and how you feel. Oh, this is the time I have to tell Wayne. How? I'm not sure. You just do it?
Just asked him to come along, yeah. Oh, what you say to Invite him? him to along. What you say to him? No, he asking me where you going Sunday. Oh, you can stand up there. Oh, asking first, what are you doing? Where are you go to Sunday? And what else? And then he said, oh, I go to church. Oh. Oh, the church is the beginning to meet Jesus. And why wait until get blessed to the church? Yeah. Is he understand? He understand very well. Yeah. Go to another church now, Yeah, yeah? he goes to another one because he's moved now. Oh, move to Yeah, Vic Park. Vic Park. Yeah. Tell him Near the tomorrow, casino there. this Sunday, we have a celebrate the anniversary. So come along and we can see each other again. Yeah. Because when we meet each other, we can strengthen them. Yeah. You start from the beginning and you can finishing well for him. Yeah. Where is the friend from Russell? And Russell make a friend 40 years with Wayne. How about you guys? You have friends? And how long you make a friend with them? Did you bring them come to Jesus or not? Especially your family. Bagaimana kita membagikan kasih kita kepada keluarga kita, kepada teman dekat kita atau teman yang sudah lama dengan kita. Silakan. Ya, saya ada satu kesaksian. Yeah, another one. Yeah, I can translate for you. Satu teman juga orang Muslim. Nah, pertama di sini. Nah, dia begitu, dia baik sekali. Dan saya bawa pertama ke gereja Johan Bandi. Lagi Preston itu lagi celebrate ini Mass. Oh, Nah, dibawa ke gereja, dia mau. Nah, sampai sekarang ya Tuhan belum sentuh dia, masih muslim. Tapi dia selalu, kalau saya ajak, selalu dia datang ke gereja. Nah, saya harap sama Tuhan dia bisa dia mengikuti Tuhan Yesus, sebab dia selalu dengar khotbah. Sekali waktu saya yakin dia juga percaya sama Tuhan Yesus. Itu orang Muslim lah. Ya bukan mudah-mudahan saya punya keyakinan Tuhan jamah dia. Itu yang saya bisa happy lah kalau Tuhan sudah jamah dia dan dia mau dibaptis. Suami saya dari barangkali dari kecil dia Katolik katanya, saya cuma baptis masih baik kan. Nah, puji Tuhan sudah dengan saya sekarang kemanapun saya pergi ke gereja, dia tidak mau ditinggalkan sama saya. Dia selalu mau ikut. Dia tidak mengerti bahasa Indonesia, tapi dia selalu mau hadir. Tapi Tuhan tahu, biarpun dia tidak tahu bahasa Indonesia dan tidak masuk di pikirannya. Ya Tuhan melihat dia lah apa yang dia lakukan dan apa perbuatan dia terhadap saya. Dia sangat suami yang baik sekali. Ya, itulah kesaksian saya dan suami saya sudah dibaptis, puji Tuhan. Barangkali 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Ya, puji Tuhan sudah percaya sama Tuhan Yesus dengan sempurna. Terima kasih. Okay, thank you. So Russell said it's very good when one is other from different religion can talk and be friendly, because how they can understand Jesus if we not make a friend with them. Yeah. Anyone want to share about Jesus and how you explain Jesus to them? Boleh pakai bahasa Indonesia, nanti diterjemahkan. Jadi kalau mau sharing tentang Jesus, jangan pikir selalu harus Yesus, tapi ingat 9 buah roh itu. Saya tadi malam cerita kepada satu orang yang sedang dilema. Terus saya cerita bagaimana, kamu terjemahkan ke Russell boleh? Supaya saya bisa bahasa Indonesia. Korea atau Lindan, ya, please
interpret for Russell because I will speak Indonesian now. Oke. Kemarin saya itu cerita kepada orang supaya dia itu praktekkan kasih. Susah kan praktekkan kasih? Kalau kita sudah praktekkan, kita harus bagikan kasih juga. Nah, waktu kita mau bagikan lebih susah lagi. Tapi saya kasih tahu kalau kita berhasil, bagus sekali. Contoh, kemarin saat ada orang lagi konseling, dia itu kan lagi kesulitan dengan keluarganya. Itu lebih sulit lagi dibagikan. Karena keluarganya misalnya nyakitin dia, terus dia mau bagikan, gampang nggak? Nah, saya kasih tahu dia tipnya. Tipnya begini. Kalau misalnya dia susah tapi itu keluargamu, bilang dulu darah Yesus sucikan dia. Jadi kamu juga minta darah Yesus sucikan saya. Jadi kita langsung bebas dari benteng-benteng yang membuat kita susah. Itu sangat mujarab. Jadi kalau ada yang struggle dalam hubungan, apakah anak, kakek, opat, neneknya semua atau suami istri, minta dulu darah Yesus sucikan dia. Kan Yesus bilang diampuni, siapa yang kamu ampuni akan terampuni. Ya. Jadi kalau kita lagi struggle tapi harus bagikan, nah kita bilang darah Yesus sucikan saya, ampuni saya, darah Yesus sucikan dia. Nggak usah bilang, kenapa sih lu gitu? Lalu kita buang muka. Akibatnya jadi berantem. Ya. Nah, kalau sudah darah Yesus sucikan dia, kita jadi bisa senyum. Coba senyum pada orang yang bikin sakit hati. Susah. Tapi kalau kita sudah nangis, Tuhan, aku lapor dia. Saya kok disalah-salahin, padahal bukan saya salah. Sumingkem aja tapi ngomong ke Tuhan heart to heart. Jadi kalau kita sudah dihibur sama Tuhan Yesus, kita bisa senyum. Bukan karena munafik, bukan karena masker, bukan karena dipoles. Ya, jadi kalau Tuhan itu sudah senang sama kita, kita lepaskan berkat atas dia itu gampang. Nah, kenapa kita harus berkati dia? Coba siapa tahu jawabannya. Kenapa kita harus share cinta kasih Tuhan kepada dia? Kan tidak ada hubungannya misalnya kayak orang di jalanan itu. Tidak ada hubungannya dengan kita, kenapa? Kita harus kasih tahu dia. Coba jawab. Memang kewajiban kita. Iya, kenapa diwajibkan? Karena Tuhan sudah mengasihi saya. Iya. Ada, jadikanlah semua bangsa murid. Oh, karena Tuhan yang suruh, Tuhan sudah sayang, karena kita diwajibkan. Ibu Yani bilang apa? Kayaknya aku pengen ngomong. Mau sharing? Karena Tuhan sudah mengasihi saya. Iya. Harus mengasihi. Oh, harus mengasihi karena kita sudah dikasihi. Jadi harusnya supaya nggak egois ya. Jangan disimpan sendiri. Bu Beni punya apa pikirannya? Mengapa harus disuruh mengasihi atau bagikan kasih itu? Ya supaya kita dikasih karena Tuhan besar untuk mengasihi besar. Oke. Say it's a big goal. Oh, call. Oh ya, san. Iya, tapi dia perlu diterjemahkan saya. Kamu aja yang kesana berkorban mengasihi. Oke ya, jadi continue. Oke, karena apa? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Oh, because God loved her first. Iya. Not for me, For you, for everyone. Ya. Kamu punya God love you first. experience bagaimana mengasihi orang kalau dia lagi ngamuk-ngamuk? Susah. He said he needs to like that. Everybody goes through stuff. Jangan dibalas, didoakan. Iya, tetap mengasihi It's dia, like that. Actually, Iya, memberkati dia. berkati dia ya. Memang Tuhan bilang doakanlah musuhmu. Kalau kita doakan, dia juga jadi cooling down. Ya. Pernah nggak punya musuh yang sangat kejam sampai saudara tidak mau doakan lagi? Siapa yang suka mendoakan musuhnya? Hah? Saya mendoakan. Doakan ya Pak Ikyong ya. Iya. Have you experience kalau kita doakan enemy rasa mau muntah? Kadang itu memang kita sudah mentok ya. Nah, Tuhan ngajarin kadang lewat tak terduga, lewat anak. Kita udah, kenapa mami nangis gitu. Aduh gitu. Saya sudah ini sama teman saya begini banget. Mami katanya. Katanya, kita lihat iman anak saya. Gitu aja kamu nangis. Kita orang berdosa loh. Tuhan Yesus, dia tak berdosa. Dia mencelikkan mata orang buta, orang lumpuh jalan.
tapi disiksa lagi sama kita. Dia bilang, so remember the blood of Jesus katanya. Ampuni musuh mami, berkati. Saya bilang, ya ampun Tuhan, anakku imannya. Dari kita jadi melalui anak. Melalui anak kita udah mentok, tapi Tuhan nunjukin lewat anak kita cerita. Dia bilang, ya ampun, kita malah, kita berdosa loh nih gitu. Ya ampun Tuhan, terima kasih, anakku imannya lebih besar dari kita. Yeah, did you hear that? Yeah. Because the kids comes up and tell how strong the kids faith, ya. Jadi kita memang kadang-kadang harus rendah hati mendengar siapapun yang bisa berdiri karena Tuhan. Jadi kalau kita misalnya dianiaya sedikit sudah sakit tidak mau ngampuni, padahal Tuhan Yesus kata anaknya disakitin padahal sudah disembuhkan, dikasih makan, dikasih kenyang, dikasih sehat, dikasih jalan keluar, tapi masih dilemparin juga kata-kata kotor dan disalibin. Jadi selalu memang itu standarnya. Kalau kasih Tuhan itu kita ulang pikirkan. Akibatnya kita itu tidak sampai bilang aku sudah mentok, kasihnya sudah habis, tambah lagi, lihat lagi kasih Tuhan, nanti kasihnya kita tambah. Tapi yang disuruh bagikan bukan cuma kasih. Tadi apalagi yang kedua? Sukacita. Bagaimana bagi sukacita? Sukacita is the joy. Bagaimana bagi sukacita? Ayo ini ampau. Kan tidak selalu itu ampau cuma sehari atau 1 menit pegang senang. Tapi kita harus bagikan sukacita yang selama-lamanya. Nah saya cerita ya, dulu itu aku nggak ngerti bagaimana membagikan itu, sebabnya aku belajar Alkitab dan sampai masuk sekolah Alkitab. Karena katanya di dalam Alkitab itu bilang, kalau kita tidak cerita, one day kita happy selamanya di sorga, kita akan lihat mereka yang sedang susah. Misalnya kita lihat saudara atau keluarga kita, apa kita tidak nangis? Terus kita senang selama-lamanya, kita lihat dia nangis selama-lamanya. Kayak orang yang di Injil Lukas, ada yang kaya dengan Lazarus. Mereka masih lihat-lihatan loh. Jadi kalau kita lagi happy lihat yang sedih, lebih baik kasih tahu sekarang supaya dia tidak sedih, membuat kita sedih juga. Ada yang tanya, jadi kalau dia tidak mau, lepas hutang kita. Itu namanya hutang darah. Kalau misalnya dia bilang, teganya kamu udah kasih saya, nangis. Tapi kalau kita nak, kan aku udah kasih tahu, kamu enggak. Nah, cara kasih taunya jangan cuma bilang, ini makan. Mesti sampai dia masuk di dalam mulutnya. Minum susu aja harus sampai masuk, jangan sampai keluar-keluar kelihatan botol sudah habis padahal lele semuanya. Jadi supaya waktu dia sengsara selama-lamanya tidak bilang, kamu sih cara kasih makannya begini. Nah ini kesempatan ulang tahun gereja. Tanya Roh Kudus siapa yang saudara harus telepon, karena kalau WhatsApp atau grup dia tidak mau dengar. Kita harus mengasihi dia, bukan karena kita kepingin supaya jumlahnya banyak, bukan itu, tapi supaya one day sukacita yang kita alami itu nanti di surga. Kan ini sukacita tidak sendirian atau cuma hari ini aja, selama-lamanya loh sampai surga. Nanti kalau one day dia bisa bersukacita dan kita juga bisa bersukacita, tidak komplain lagi ke kita. Kan aku sudah undang. Nah undangnya bukan 1 kali. Saya waktu di Street Chaplain, ada orang berkata, dulunya itu hidupnya susah sekali. Suaminya sudah meninggalkan dia dan lain-lain, dia sudah jauh dari Tuhan. Kalau pendeta panggil dia tidak suka. Tapi ada orang itu dipanggil, terus pendetanya tidak bosan manggil dia. Dan dia pesan saya, tolong kamu jangan bosan juga panggil jemaatmu. Saya bilang kadang-kadang aku panggil terus, takutnya dia merasa aku paksa. Nah jadi kita bervariasi supaya dia manggilnya yang kirim bola kayak masuk di gang, kemana, kapan, kayak orang main sepak bola ya. Kalau kita yang panggil sendiri kan dia bosen, ya toh. Nah orang itu yang ngomong ke saya sekarang jadi street chaplain, jalan ke sana kemari nolong orang homeless. Dia bilang untung ada gereja, memang bukan di gereja kita, tapi dia bilang untung ada gereja yang memanggil terus dia. Dan ketika dia sudah berantakan rumah tangganya, masih ada yang mau nerima dia dan sekarang bisa kuat kembali. Itu berkat Tuhan, itu sukacita loh ya. Jadi nanti yang lain-lain bisa di-share lagi waktu kita makan. Pak Johan mungkin sedikit lagi datang. Nah sekarang kita coba nyanyi memuji Tuhan karena jamnya sudah selesai ya. Kita memuji Tuhan sembayangnya. Thy loving kindness. Lebih dari
Inggris, thy loving kindness. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. Doth will I praise thee. Thy loving kindness is better than life. Sini pimpin kita dalam doa. Bapak syukur kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau sudah pimpin kami tiba di tempat ini, bahkan kami juga sudah mendengar ya Bapak sebagian dari firman-Mu ya Bapak. Biarlah kami juga terus boleh membagikan Tuhan buah-buah Roh Kudus itu kepada sesama, supaya orang bisa melihat bagaimana Tuhan mengasihi kepada mereka juga. Ajar kami terus Tuhan melakukan firman-Mu ya Bapa, sehingga lebih banyak lagi orang datang untuk mencari dan berkenalan dengan mendapatkan keselamatan. Berkati terus Tuhan Bu Meke, Tuhan dan Pak Johan yang melayani kami. Kami percaya Tuhan banyak jiwa akan dimenangkan. Kau juga berkati kami yang sudah datang ya Tuhan di tempat ini. Biarlah senantiasa sukacita, damai sejahtera yang kami akan raih terus ya Bapa. Syukur kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktu tersisa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mencar, kita